TIK merupakan singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK mencakup semua teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi dan membantu proses komunikasi baik dalam bentuk suara, data, teks, gambar, maupun video. Secara umum, TIK mencakup satu perangkat keras atau hardware. Jadi dia seperti komputer, smartphone, server, dan perangkat jaringan. Yang kedua, perangkat lunak atau biasa disebut software. Seperti misalnya sistem operasi, aplikasi pengolahan kata, aplikasi komunikasi, WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Jaringan dan internet, ya seperti jaringan lokal atau biasa disebut LAN, internet, dan layanan cloud. Yang keempat, teknologi komunikasi, ya seperti email, telepon, media sosial, dan konferensi video. Nah, contoh penerapan TIK dalam berbagai bidang. Misalnya dalam pendidikan, ada berupa e-learning, kelas online, perpustakaan digital, dan yang lainnya. Dalam bidang bisnis, misalnya sistem manajemen data, e-commerce, pemasaran digital, dan yang lainnya. Kemudian dalam bidang pemerintahan, misalnya e-government, layanan publik online, dan lain-lain juga. Nah, kemudian apa itu informatika? Informatika merupakan ilmu yang mempelajari tentang data dan informasi menggunakan teknologi komputer. Jadi kalau dalam pembelajaran informatika itu kita akan belajar meliputi cara bagaimana mengumpulkan data, mengelola dan menyimpan data, menganalisis data, mengembangkan perangkat lunak, dan menciptakan solusi berbagai teknologi. Nah, ada beberapa cabang atau topik dalam informatika yang meliputi misalnya pertama pemrograman. Jadi di sini fungsinya menulis kode untuk membuat aplikasi dan sistem. Kemudian yang kedua, kecerdasan buatan atau sering disebut AI, Artificial Intelligence. Itu merupakan sistem yang bisa berpikir seperti layaknya manusia. Kemudian yang ketiga, jaringan komputer. Ya, bagaimana sebuah komputer itu terhubung dan bisa saling bertukar data atau informasi. Kemudian yang keempat itu keamanan cyber, ya, atau cyber security. Dia berfungsi melindungi sistem dari serangan digital. Kemudian yang kelima, dia basis data atau database. Itu merupakan penyimpanan dan pengelolaan data dalam skala besar. Nah, kemudian yang keenam, rekayasa perangkat lunak atau bisa disebut software engineering. Itu merupakan cara membuat software yang efektif dan efisien. Kemudian yang ketujuh, interaksi manusia dan komputer atau HCL, yang dimana itu merupakan merancang antarmuka yang mudah digunakan.
like, and subscribe.